Waduh, emang iya orang Indonesia mager-mager? Aktivitas fisik dan olahraga orang Indonesia jadi salah satu yang terendah di Asia. Masa sih? Tapi mungkin juga sih, di tengah kesibukan kita sehari-hari, bisa banget nih kita lupa buat gerak. Apalagi di zaman yang serba praktis ini, contohnya apa aja bisa tinggal pesan online, jadi bisa bikin makin mager. Ngomong-ngomong, kok bisa ya Indonesia dicap jadi salah satu yang terendah di Asia? Nah, studi yang dilakukan peneliti Stanford University tahun 2017 ini nyatain kalau rata-rata orang Indonesia cuma ngelakuin 3.513 langkah per harinya. Sedangkan rata-rata orang Asia ngelakuin sebanyak 6.880 langkah per hari. Dalam studi lain, data dari Garmin Connect 2020 nunjukin kalau aktivitas fisik orang Indonesia ini tingkatnya cukup rendah kalau dibandingin sama negara-negara Asia lainnya. Gak cuma itu Sohib, orang Indonesia juga dicap males olahraga. Emang iya? Kalau dari data laporan National Sport Development Index tahun 2022 yang dilakuin sama Kemenpora, secara nasional olahraga punya angka partisipasi aktif sebesar 30,93%. Tapi kabar buruknya, angka ini tergolong rendah Sohib. Bahkan lebih rendah nih dibandingin capaian tahun 2021 sebesar 32,80%. Mulai pengukuran Sport Development Index di tahun 2004, 2005, sampai 2022, ini nggak nunjukin adanya perkembangan yang berarti. Tapi kenapa ya? Kok bisa rendah? Kalau dari hasil riset kesehatan dasar Survei Kesehatan Indonesia 2023, ada beberapa faktor nih yang bikin rendahnya aktivitas fisik orang Indonesia. Misalnya, dari kebiasaan, dari lingkungan, dan juga keterbatasan waktu. Nah, kebiasaan masyarakat Indonesia yang mager ataupun males olahraga ini harus jadi warning nih, karena bisa berdampak buruk buat kesehatan kita. Emang apa aja sih dampaknya? Mulai dari badan gampang lelah, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, penurunan fungsi otak, sampai gangguan metabolisme dan bikin imun tubuh turun, jadinya bikin badan kita nggak fresh. Kalau kata Kementerian Kesehatan, kurangnya aktivitas fisik bisa kena berbagai macam penyakit non-menular, seperti stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Dan ternyata penyebab kematian terbanyak di Indonesia karena penyakit tersebut. Gak cuma Kementerian Kesehatan, bahkan penelitian dari WHO tahun 2020 juga bilang kalau ketidakaktifan fisik jadi penyumbang utama kematian global. Aduh, serem banget ya Sohib. Makanya nih, penting banget buat kita ningkatin aktivitas fisik dan lebih rajin olahraga. Selain buat ngurangin resiko sakit dan bikin badan lebih fresh, dengan banyaknya gerak dan rajin olahraga, ternyata juga bisa ngurangin depresi. Soalnya, kalau kita banyak gerak dan rajin olahraga, pikiran-pikiran dan kekhawatiran kita sehari-hari bisa dialihin nih dan juga bisa ningkatin mood kita. Tapi kira-kira ada nggak ya upaya pemerintah buat ningkatin aktivitas fisik atau olahraga buat masyarakat Indonesia? Tentu dong, pemerintah punya beberapa program buat ngatasin hal ini. Misalnya program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Terus ada lagi pedoman strategi dan langkah aksi peningkatan aktivitas fisik. Misalnya pembangunan sarana aktivitas fisik gratis, program di lingkungan kerja, dan implementasi di tingkat sekolah. Selain itu, pemerintah juga punya program Rencana Aksi Nasional Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Nah, program ini mencakup berbagai upaya, termasuk ngurangin konsumsi garam, gula, lemak, alkohol, dan juga ningkatin aktivitas fisik. Gak cuma itu, beberapa kegiatan massal juga dilakuin di instansi tingkat kementerian. Misalnya, Car Free Day, bikin kegiatan olahraga dalam memperingati Hari Olahraga. Ada lagi kegiatan hari atau pekan bersepeda ke tempat kerja atau sekolah. Kalau tadi upaya dari pemerintah, terus kalau upaya kita sendiri buat ningkatin aktivitas fisik
fisik gimana ya? Gak perlu yang berat-berat dulu, kita mulai aja dari yang ringan. Misalnya, yang pertama, jalan kaki. Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, jalan kaki setara 10.000 langkah per hari, termasuk naik turun tangga. Kedua, bersepeda. Nah, ini bisa jadi alternatif transportasi atau jadi olahraga di akhir pekan. Ketiga, berkebun. Misalnya dengan merawat tanaman, nyiram tanaman secara rutin, dan lainnya. Yang keempat, bisa juga nih dengan lakuin pekerjaan rumah. Yang ringan-ringan aja, bisa dengan membersihkan rumah, bersihin kamar, ataupun aktivitas fisik lainnya. Ada nih rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, aktivitas fisik atau olahraga yang baik dilakuin 3-5 kali tiap minggu dengan waktu minimal 150 menit per minggu. Dan disaranin juga nih buat selalu gerak, nggak duduk selama 2 jam terus-menerus. Selain rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, ada juga nih rekomendasi dari WHO. Kalau WHO merekomendasikan aktivitas fisik tergantung dari kelompok umurnya. Nih aku spill. Tapi ada poin penting yang harus diperhatiin nih Sohib. Jangan lupa ya, lakuin aktivitas fisik dan olahraga sesuai dengan kondisi badan kita. Jangan berlebihan. Punya hidup yang sehat, pastinya ini jadi impian banyak orang ya Sohib. Makanya nih, mulai sekarang, yuk kita tingkatin aktivitas fisik dan rajin olahraga. Wajib banget buat kita kurang-kurangin tuh yang namanya mager. Karena gerak aktif secara teratur bisa jadi investasi yang paling berharga buat kesehatan kita. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.